Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dosen mata kuliah teknologi pendidikan yang sama-sama kita hormati, perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas atau ingin mendiskusikan tentang teknologi pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai pengertian daripada teknologi pendidikan, di mana teknologi pendidikan adalah studi dan etika untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan, dan sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh berjalannya proses belajar mengajar, di mana menurut para ahli, yaitu menurut Dr. Nasution MA, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi untuk tujuan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian daripada teknologi pendidikan yaitu mempunyai unsur 1, memfasilitasi pendidikan, 2, meningkatkan kinerja belajar mengajar, dan ketiga, cara yang sistematis untuk mengevaluasi seluruh berjalannya proses belajar mengajar. Teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar. Fasilitas merupakan suatu benda ataupun uang untuk memperoleh suatu pekerjaan agar menjadi lebih mudah. Menurut Profesor Dr. Zakiyah Dajjal, merupakan seorang pakar psikologi Islam, beliau menyatakan bahwa fasilitas adalah suatu hal yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka memperoleh tujuan tertentu. Fasilitas belajar merupakan suatu alat atau pelengkap dalam proses kegiatan belajar mengajar yang digunakan oleh siswa maupun guru guna memperlancar suatu proses dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, teknologi pendidikan sebagai pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kreativitas siswa, yang dapat meningkatkan kemampuan siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengalaman yang baru bagi siswa dan lain sebagainya. Peran media pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai peran tambahan, peran pengganti, dan peran pelengkap. Peran tambahan adalah sebagai cara yang dilakukan oleh guru di samping dengan melakukan metode ceramah dan lain sebagainya. Sebagai peran pelengkap yang menjadi alat pendukung media pembelajaran. Dan yang terakhir sebagai alat pengganti adalah dimana kita melakukannya tidak dengan tatap muka, misalnya kayak sekarang tidak melakukannya secara tatap muka, maka bisa dengan online atau menggunakan aplikasi yang mendukung. Peranan teknologi pada pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi yang pertama, penggunaannya PowerPoint di dalam pembelajaran kelas. Program tersebut dapat mempermudah seorang guru untuk menyampaikan materi secara singkat. Dan yang kedua, penggunaan email dalam proses pengumpulan tugas dari peserta didik. Yang ketiga, penggunaan mailing untuk diskusi kelas. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dengan menggunakan media Google Classroom. Selain adanya peranan, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi peranan tersebut. Yang pertama, dukungan sarana dan prasarana. Yang kedua, dukungan dan kebijakan dari masyarakat maupun pemerintah terhadap proses pembelajaran menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, pentingnya sumber daya, kemampuan, dan keterampilan
dalam penggunaan teknologi khususnya di dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu pentingnya tenaga teknis untuk dapat mengelola teknologi tersebut. Jadi kesimpulannya, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Yang kedua, fasilitas belajar merupakan suatu alat pelengkap dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, pembelajaran sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan kemampuan siswa, pengalaman baru dan lain sebagainya. Yang terakhir, penerapan teknologi pendidikan pada PAI, yaitu menggunakan PowerPoint, menggunakan Google Classroom, menggunakan email, menggunakan website dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.